Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita mereview hasil pertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpiade di kota London, markasnya The Hammers, West Ham United. Penampilan yang luar biasa dari West Ham United, walaupun dalam tekanan bertubi-tubi, serangan datang secara bergelombang yang dilakukan oleh pemain-pemain The Citizens Manchester City. Namun hasil akhir adalah 2-2. City nyaris tumbang di London. Tertinggal 2 gol dulu lewat Jarrod Bowen. Namun City bangkit di babak kedua. Ada gol dari Jack Grealish setelah memanfaatkan umpan dari Rodri. Sebelum Vladimir Koval, pemain belakang asal Republik Ceko, menyelamatkan Manchester City dari kekalahan dengan gol bunuh diri yang dilakukannya ke gawang Lukas Fabianski. Lukas Fabianski juga bermain sangat bagus di bawah Mistar. Banyak penyelamatan gemilang, save yang dilakukan oleh Fabianski. Kalau tidak, ada 8 on target atau tembakan mengarah ke gawang West Ham dilakukan oleh pemain-pemain City. Dan dari 8 itu hanya ada 2 kebobolan. Satu diantaranya gol bunuh diri tadi dari Koval dan gol Jack Grealish ketika pertandingan baru berlangsung 4 menit di babak kedua. Selamatlah Manchester City. Jika kalah dari West Ham, pertarungan menjadi seru karena Liverpool menyisakan 2 laga menghadapi Soton di St. Mary pada hari Rabu dini hari. Kemudian mereka akan menjamu Wolves di Anfield. Liverpool bisa menyamakan posisi atau poin mereka dengan City seandainya City kalah. Tapi beruntung City tidak tumbang dan mendapatkan 1 poin. Tetapi dengan 1 poin ini pun pertarungan persaingan antara City dan Liverpool tetap seru sampai di akhir pekan musim ini. Pekan ke-38 mengharuskan memaksa bagi semua pemain-pemain City untuk tampil habis-habisan di depan publik mereka di Stadion Etihad ketika mereka akan menjamu Aston Villa. Sementara tentunya Liverpool menunggu momen bagaimana apakah Villa ini bisa menahan imbang City dan mereka menang terus dalam 2 pertandingan sehingga mereka bisa menjadi juara. Tetapi kalau City menang hanya dengan 1-0 saja, maka City akan lolos, dan bukan saja lolos, mereka akan menjadi juara di IPL pada musim ini. City secara total masih unggul dengan 4 poin. Tetapi 37 pertandingan yang sudah dimainkan oleh The Citizens. Liverpool masih 36 pertandingan. Jadi memang masih seru. IPL kali ini berlangsung alot, menegangkan sampai di pekan ke-38. Karena kalau melihat pada musim lalu City sudah bisa menjadi juara, bahkan sebelum pertandingan ke-37 mereka sudah bisa menjadi juara. Tapi kali ini mereka masih harus menunggu hal itu akan terjadi di mana mereka bisa mendapatkan trofi mereka di musim ini sampai pada tanggal 22 Mei yang akan datang saat menjamu Aston Villa. Aston Villa kita tahu bersama ditangani oleh mantan salah satu gelandang legendaris atau legend dari Liverpool, Steven Gerrard, dan mereka punya pemain Philippe Coutinho. Kita juga tahu apakah mereka akan berjuang untuk mantan klubnya. Kita akan lihat nantinya dalam pertarungan terakhir ketika Villa datang ke Etihad. Dan sayang sekali bagi Manchester City, padahal mereka butuh kemenangan di London. Kalau mereka butuh menang, kalau mereka bisa mengalahkan West Ham, mereka akan jauh lebih aman, jauh lebih nyaman, tidak begitu tegang ketika mereka masuk lapangan menghadapi Aston Villa dalam pertandingan di pekan ke-38. Karena gelar juara pasti mereka bisa akan dapat. Dengan mereka tertahan, masih ada secercah harapan bagi Liverpool untuk bisa menjadi juara. Dan orang yang bisa memberikan harapan itu adalah Jarrod Bowen. Dia mencetak 2 gol, membuat West Ham itu sudah unggul di babak pertama dengan 2-0. Ini yang membuat rasa frustrasi bagi pemain-pemain City. Ya, mereka tidak bisa membuat gol di babak pertama. Kevin De Bruyne yang begitu baik bermain di tengah itu kali ini tidak berkutik karena David Moyes memainkan sepak bola dalam tanda kutip agak lebih negatif. Ya.
lebih banyak bertahan dan mereka hanya melakukan counter attack. Tapi cara ini adalah cara terbaik. Mereka tahu bahwa kalau bermain secara terbuka, melayani City dengan jual beli serangan pasti tewas. Sulit, tapi dengan lebih banyak ya, berkumpul di tengah, bahkan ketika ditekan ada 7-8 pemain yang berada di kotak penalti di depan Fabianski. Ini yang menyulitkan pemain-pemain City, termasuk De Bruyne di sana, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Jack Grealish, termasuk Rodri juga. Ini sangat sulit dibantu dengan dua back sayap atau full back mereka, Cancelo, Zinchenko, bermain habis-habisan, tapi mereka tidak mendapatkan sebiji gol di babak pertama. Itu untung saja Jarrod Bowen ini tidak bisa mencetak gol. Di menit ke-61 ada kesempatan dia untuk bisa membuat hat-trick. Sayang sekali tembakannya, tipis sekali. Kalau masuk ini bisa selesai City dalam pertandingan bermain di London. Dan City kelihatan sekali memang penguasaan bola yang sangat tinggi, mendominasi pertandingan itu jauh sekali dibandingkan dengan tuan rumah. Mereka itu sampai 79% penguasaan bola, menyisakan hanya 21% bagi West Ham United. Dengan 31 tembakan bombardir yang dilakukan oleh semua pemain-pemain City ke gawang Fabianski, 8 diantaranya on target. Dan hanya 2, sekali lagi saya sudah katakan di awal, hanya 2 kebobolan dengan gol dari Jack Grealish dan gol bunuh diri dari Vladimir Koval. Mestinya ada 8 gol yang ada di sana. Sementara bagi West Ham, mereka hanya bisa menembak 6 kali saja sepanjang 90 menit. Ada 2 diantaranya on target. Dan dua-duanya on target mereka itu menghasilkan gol. Walaupun saya katakan tadi di babak kedua ada peluang dari Jarrod Bowen lagi dan juga dari Michael Antonio. Tetapi mereka tidak bisa mengkonversi itu bisa menjadi gol. Dan kalau lihat lagi dari akurasi operan pemain-pemain City itu tinggi sekali. 91% akurasi operan mereka di lapangan dengan hanya 65% dari West Ham United. Bahkan perpindahan bola, passing mereka yang dilakukan seluruh pemain-pemain City yang ditampilkan oleh Pep Guardiola, starting 11-nya yang tidak ada pergantian pemain sepanjang laga, itu berlangsung dengan perpindahan bola sampai 696, mendekati 700 kali perpindahan bola. Ini tinggi benar, sangat tinggi dibandingkan dengan lawan. Dengan tuan rumah itu hanya 183 kali perpindahan bola dari West Ham, dari Michael Antonio dan kawan-kawan. Jadi memang ini bagaimana upaya keras yang diminta tentunya oleh Pep terhadap pasukannya untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Tetapi mereka dikejutkan memang dengan penampilan yang sangat kuat dalam bertahan, terutama di babak pertama dari pemain-pemain City, dan counter attack yang mematikan. Ketika Jarrod Bowen sudah mencetak gol di menit ke-24, memanfaatkan umpan dari Pablo Fornals dan dia membuat gol. Kemudian gol kedua itu di penghujung laga yang bola diangkat, dicip oleh Michael Antonio dan diselesaikan juga oleh Jarrod Bowen. Dan pasti laga terakhir ini sangat menegangkan. Walaupun memang City ini sangat diuntungkan karena bermain di kandang dan lawannya mereka adalah Aston Villa. Tetapi tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh menganggap pertandingan ini mudah bagi City karena bisa saja Villa menjegal City. Tapi City juga saya pikir akan bermain habis-habisan, mati-matian untuk bisa meraih kemenangan. Mereka akan menguasai penuh, mendominasi laga melawan Aston Villa, dan itu pasti akan terjadi karena bermain di kandang dengan kedalaman skuad yang sangat bagus. Liverpool tetap akan mengintip, akan berusaha untuk bisa menyelesaikan 2 laga dengan 6 poin, karena hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau sampai bermain imbang di St. Mary, ini akan selamat tinggal, akan sulit bagi Liverpool untuk bisa menatap juara. Hanya dengan kemenangan saja Liverpool bisa melihat kemungkinannya akan terjadi, ya, keajaibannya akan terjadi di Etihad saat berharap Aston Villa bisa menjegal City. Karena City memang harus menang. Sekali lagi saya sudah katakan tidak boleh imbang melawan Aston Villa. Kita akan tunggu nantinya pertarungan yang bakal terjadi di penghujung pekan ke-38 IPL pada musim ini yang belum bisa dipastikan siapa yang akan menjadi juara. Apakah City atau dengan
Liverpool. Kalau sampai Liverpool juara, memungkinkan mereka untuk bisa meraih 4 gelar pada musim ini. Karena mereka masih punya satu final di UCL nanti melawan Real Madrid. Jadi kalau mereka gagal hanya 3 gelar. Kalau gelar IPL diambil oleh Manchester City, maka kemungkinan bagi Liverpool ada 3 gelar yang mereka dapatkan. Karena kemarin mereka sudah juara Piala FA setelah menang adu penalti 6-5 menghadapi Chelsea di Wembley. Dan sebelumnya pada Februari lalu mereka menang di Carabao Cup juga setelah mengalahkan Chelsea dengan adu penalti 11-10. Posisi keempat saat ini itu diambil alih oleh Tottenham Hotspur setelah gol penalti dari Harry Kane mendapatkan 3 poin di markas mereka. Di Lily Whites menang 1-0 atas tim yang berada di posisi bawah, di zona merah atau di zona degradasi, Burnley. Sehingga mereka sekarang unggul 2 poin di atas tim sesama London, The Gunners Arsenal, yang nantinya akan bermain pada dini hari di St. James Park menghadapi Newcastle. Yang mau tidak mau bagi pasukan Arteta, mereka harus menang. 3 poin harus diincar, karena kalau tidak akan berat buat mereka untuk bisa maju lolos ke Liga Champions setelah 5 musim mereka tidak hadir di UCL. Mereka harus habis-habisan. Tidak mudah untuk mengalahkan Newcastle, bermain di depan publik Newcastle. Sekarang posisi dari Spurs enak karena mereka pertandingan terakhir, walaupun keluar kandang, bagi tim asuhan Antonio Conte ini mereka akan bertarung dengan tim paling bawah, juru kunci yang sudah terdegradasi turun ke divisi Championship, Norwich City, dan mereka bisa memenangkan pertandingan. Kalau mereka bisa menang, kemudian yang terjadi di St. James Park di mana Arsenal tertahan, ini akan menjadi milik tentunya bagi Spurs untuk lolos ke Liga Champions, karena Arsenal masih punya 1 pertandingan lagi menghadapi Everton bermain di kandang. Tidak mudah juga karena Everton mengalahkan mereka sebelumnya pada musim ini, sehingga kalau mereka imbang atau kalah, ini akan menjadi milik bagi Spurs karena Spurs punya pertandingan yang lebih lunak, lebih enak buat mereka untuk menyelesaikan laga ini. Nah, di pertarungan memang selain memperebutkan gelar antara City dan Liverpool, juga mengisi posisi keempat di antara tim sesama London, Spurs dan Arsenal. Ini juga menegangkan, sangat ramai karena posisi ketiga sudah dikunci oleh Chelsea. 70 poin tidak akan bisa mereka menggoyahkan posisi Chelsea. Demikian juga di zona degradasi. Pertarungan setelah Everton ini kalah berbahaya. Walaupun Everton dengan 36 poin, Everton juga mengharuskan mereka menang melawan Crystal Palace. Kalau kalah melawan Crystal Palace, pertandingan terakhir Everton akan menuju ke Emirates. Jika kalah lagi, bisa aja pasukan Frank Lampard ini turun untuk terdegradasi. Posisi 17 ditempati oleh Leeds dengan 35 poin. Berbahaya juga Leeds, karena pertandingan terakhir Leeds akan menghadapi Brentford. Nggak gampang untuk bisa mengalahkan Brentford yang memukul Everton. Jadi posisi 3 terbawah, kalau 2 sudah degradasi, Norwich dan Watford. Tinggal 1 di posisi 18. Siapa ini yang akan tempati? Burnley, Leeds, atau dengan Everton? Everton tentunya jauh lebih enak dibandingkan dengan posisi Leeds dan Burnley. Karena Everton masih punya 36 pertandingan, sama seperti Burnley, 36, sementara Leeds dengan 37 pertandingan. Leeds 35 poin, Burnley 34 poin, Everton 36 poin. Nah, Burnley ini menghadapi laga-laga yang agak sulit juga. Jadi mengharuskan Burnley ini harus bisa menang kalau mereka ingin keluar, dengan harapan itu Leeds tinggal 1 pertandingan ini, itu kalah, maka Leeds akan turun. Dan bagi Everton, mereka akan bertahan jika memenangkan 1 pertandingan. Jika mereka mengatasi Crystal Palace nanti di Goodison Park, mereka akan lolos. Karena dengan ketambahan 3 poin, posisi Everton ini akan bagus. Dari 36-39 poin, tidak akan terkejar oleh siapapun yang ada di bawah mereka, Leeds dan Burnley. Jadi mereka akan bisa bertahan di IPL pada musim ini. Tinggal sekarang pertarungan itu ada di Leeds dan Burnley. Burnley masih punya peluang karena masih ada 2 pertandingan. Leeds tinggal 1 pertandingan. Ini yang menegangkan di zona degradasi. Kita akan tunggu nantinya sampai di pekan ke-38 apa yang bakal terjadi di Etihad dan juga di Anfield nantinya untuk melihat siapa yang menjadi juara, termasuk siapa tim terakhir di posisi keempat zona Champions di Inggris
untuk lolos nantinya di UCL pada musim depan. Apakah Spurs atau Arsenal, dan juga di zona degradasi. Leeds dan Burnley ini masih was-was, termasuk dengan kemungkinan Everton, kalau sampai Everton kalah 2 kali akan berbahaya untuk turun degradasi. Sampai di sini pembahasan saya, review tentang jalannya pertandingan-pertandingan yang dimain di akhir pekan, termasuk yang mengejutkan di London dengan City gagal memenangkan pertandingan melawan The Hammers. Ciao.